membakar setiap kami. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mengalami fitnahan dalam hidupmu, jangan pernah khawatir. Tutup telinga, tutup mata. Bahwa setiap kehidupan kita, pasti Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Apapun yang saudara dengar dan lihat, kita punya Yesus yang dahsyat, yang sanggup membela saudara dan saya. Apapun yang dikatakan di luar sana. Amin saudara. Yesus menjadi pembela kita. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini adalah kasih karunia rasuli. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja adalah tubuh Kristus. Siapa yang percaya gereja adalah tubuh Kristus? Angkat tangan. Ya, luar biasa. Semuanya percaya bahwa gereja Betania Ribon Malang adalah tubuh Kristus. Tentunya kepala dari tubuh itu siapa? Yesus. Ya, kalau ada tubuh pasti ada kepala. Itu namanya lengkap. Jemaat Betania Ribon adalah tubuh Kristus dan kepalanya adalah Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Nah, dalam tubuh Kristus itu ada 5 jawatan atau 5 jabatan. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Menurut Efesus 4 ayat 11 itu ada tadi gembala dan penginjil, ya ada 5 sebetulnya. Cuma diringkas oleh Rasul Paulus, di sini cuma ada 3, rasul, nabi, dan pengajar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas daripada rasul atau nabi zaman perjanjian lama itu ya nggak ada rasul. Rasul ada itu setelah Yesus ada. Malam hari ini saya akan menyampaikan berita firman Tuhan, yaitu satu tugas yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang rasul, dan bahkan saudara hari ini juga bisa dan harus bisa melakukan namanya tugas kerasulan. Malam hari ini saya akan beri judul khotbahnya adalah pembawa kabar baik. Ya. Rasul itu salah satunya adalah memberitakan kabar baik. Kabar baik apa yang harus diberitakan kepada semua orang? Tugas saudara dan saya. Kisah Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja yang saudara dan saya sebagai rasul rohani, yaitu untuk memberitakan nama Yesus. Kunya besar itu namanya Yesus. Colek kanan kiri, ojo ngomong lain nih, ngomong Yesus tok. Ya. Bicara tentang Yesus saja. Nah, pembawa kabar inilah yang saudara saya dan saya harus lakukan. Kalau menurut Yesaya 52 ayat 7 dikatakan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangannya pembawa berita. Yang mengabarkan berita damai. Bukan berita apa? Berita kecelakaan. Bukan berita yang tidak baik. Tapi berita yang baik, yang damai.
dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Kalau saudara dikasih karunia untuk menginjil, ya boleh saudara menginjil. Ke pelosok beritakan yang nama itu Yesus itu siapa. Ya, paling tidak malam hari ini saudara dan saya harus bisa melakukan firman. Jangan jauh-jauh dulu, saudara. Yang paling dekat dulu kabarkan baik. Siapa yang paling dekat itu? Keluarga. Yang selainnya? Tetangga, teman, sahabat, saudara, baru jadi penginjil dunia. Nah, belum panggilan, saudara lakukan yang terdekat saja. Kabarkan baik di keluargamu. Mungkin di keluarga saudara belum ada yang terima kasih karunia keselamatan Yesus. Itulah kesempatan saudara dan saya untuk mengabarkan siapa itu Yesus. Ada apa dengan nama Yesus? Saudara boleh saksikan. Yang pertama, nama Yesus itu berkuasa. Katakan kanan kirimu, ojo sembarangan pakai nama Yesus, sebab nama Yesus berkuasa. Berkuasa apa? Satu, menyembuhkan. Ingat saudara, waktu ketika Petrus mau masuk ke dalam bait Allah, ada seorang buta yang meminta-minta sedekah kepada Petrus, saudara. Dia ngomong, Petrus, mau minta sedekah. Jawab Petrus ngapa? Aku enggak punya emas dan perak. Tapi yang aku punyai adalah dalam nama Yesus engkau sembuh. Apakah nunggu 2-3 hari sembuh? Alkitab mencatat? Enggak. Apa? Seketika itu. Lah ini loh saudara. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Saudara dan saya wajib sebagai rasul-rasul rohani beritakan kabar baik ini kepada saudara. Kalau ada yang sakit, tepaan belum kenal Yesus, sambangi saudara, besuki. Mau tak doakan? Namanya orang sakit, nak kenemenan ya. Gak ada doa-doaan, gak paten, masa ngomong gitu. Kan enggak toh? Biasanya orang sakit, iya, boleh. Ya toh? Betul. Itulah kesempatan saudara. Cerita. Ya, sebelum aku doa tak ceritani dulu supaya imannya timbul. Aku punya Tuhan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Nama ini loh, nama yang berkuasa. Beritakan itu kabar baik, saudara saya sebagai rasuli rohani, kabarkan kabar baik. Yang berikutnya, nama Yesus itu apa spesialnya? Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau saudara keterangan gitu, di luar nggak ngerti, Yesus kok Tuhan? Saudara boleh katakan gini, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman yang menjadi manusia namanya Yesus. Nah, kenapa dikatakan Tuhan? Sebab firman menurut Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Jadi kalau firman menjadi manusia yang bernama Yesus, berarti Yesus itu adalah Allah. Manusia 100% ya. Yang berikutnya saudara, ada apa dengan Yesus itu yang saudara dan saya harus beritakan kabar baik itu kepada semua orang yang belum terima kasih karunia. Di dalam Yesus ada kasih dan keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Ini malam hari ini saya akan belajar
seperti anak sekolah minggu saja. Tapi yang penting firman Tuhan dipraktekno. Di dalam Yesus ada kasih dan keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti tanpa Yesus nggak ada keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal, rela mengosongkan diri sebagai manusia, supaya saudara dapat keselamatan. Kabarkan kepada semua orang yang belum terima kasih karunia, Yesus itu mengasihimu, mengasihi saudara. Jangan malah didendeni saudara. Nak gak malah Yesus ngene. Waduh, jangan saudara. Orang yang belum kenal tuh harus dilus. You know dilus? Ya, disabari. Ayo Bu, Pak, sudah kenal Yesus apa belum? Oh belum. Ceritakan. Yesus itu kasih loh Pak. Bu, bro, adik-adik, emak, engkong, gitu saudara. Gak apa-apa. Yesus itu kasihnya besar. Dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Asal percaya. Yang berikutnya, saya banyak membahas di Yohanes saudara ya. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada banyak orang dulu, waktu saya mahasiswa, bertanya, ya namanya mahasiswa sering kumpul-kumpul, ya tanya diskusi saudara, siapa yang bisa membawa kita kembali ke kerajaan surga? Saya ngomong, yang sing iso nggawa kita ndek surga, ya yang dari surga turun ke dunia bawa balik. Gak ono pesawat yang bolak-balik surga bumi. Berarti apa? Satu-satunya jalan menuju kebenaran dan hidup, menuju ke kerajaan surga, yaitu harus melalui Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain kecuali jalan Tuhan Yesus. Ya memang kalau ke Roma itu banyak jalan. Tapi jalan ke surga hanya satu, tidak ada yang lain. Harus melalui namanya Tuhan Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Yang pertama, tadi sudah dikatakan, percaya saja. Cuman percaya toh. Pujian yang kedua tadi ngomong, hanya sebutir, betul Pak ya Pak? Iman. Firman Tuhan berkata, punya iman sebesar biji sawit dapat memindahkan gunung. Saudara dan saya harus punya iman yang bulat. Ya, jangan ragu-ragu dan bimbang. Kalau saudara ingin melihat mujizat demi mujizat, saudara harus punya iman kepada Yesus yang tidak ada embel-embelnya. Waduh, mosok iso ya? Gak iso. Waduh, metu bahasa Perancis saudara. Mosok iso ya? Mau terima mujizat yang besar? Angkat tangan. Tepuk tangan buat kita yang dahsyat. Itu akan terjadi, saudara. Ya. Kalau dikasih kesaksian, bilang amin, yes. Amin gitu loh. Itu akan ya membuat saudara tuh lebih waduh. Ya, yes, amin. Terjadi dalam hidupku. Mau saudara? Amin. Sebab kita punya Yesus. Yesus yang dahsyat, saudara.
Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus. Ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi kalau saudara terima yang namanya Tuhan Yesus dengan percaya dan iman, saudara sudah pasti tidak dihukum. Amin. Kalau saudara ditanya orang di luar, kamu pasti masuk surga. Mikir-mikir. Iya ya, iya apa gak, iya apa gak. Kalau di luar sana apa? Mudah-mudahan. Tapi kalau di dalam sini, pasti. Katakan kanan kirimu, kau pasti tidak dihukum. Hukuman itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Jadi sekarang saudara, jangan bimbang lagi kalau mengikut Yesus. Pak, Bu, Tante, yang itu ada 10 tahun. Masih bimbang nggak ikut Yesus? Yang nggak bimbang angkat tangan. Tepuk tangan buat Yesus kita yang dasar. Sebab apa? Sudah ada jaminan tidak dihukum. Di luar Yesus pasti ada hukuman. Hakim kita lah hakim yang adil agung, yaitu nama Yesus. Saudara tidak dihukum lagi, tapi dibebaskan. Katakan amin. Jadi sekarang saudara nggak perlu khawatir. Aku ini ya apa ya. Tapi jangan berbuat dosa terus saudara. Oh nak ngomong ini enak ya, gak dihukum. Wes, mohon maaf nyolong kerupuk tonggone, cetil. Kerupuk loh saudara. Ya, aduh jangan. Ya, tetap apa yang dikatakan? Upah dosa adalah, ya perbuatan dosamu tetap berbuah. Tapi hukumannya nggak ada. Hukuman maksudnya hukuman kekalnya saudara. Saudara yakin dan percaya, nama Yesus itu membuat saudara tidak dihukum lagi. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya. Jadi mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada Yesus yang mengutus Yesus. Percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus, melakukan semua firman Tuhan, ya kalau saudara tanya, masa bisa Pak Pur? Belajar. Nah, bisa enggak? Bisa. Dengan apa? Minta pertolongan Roh Kudus. Untuk saudara dan saya bisa mampu melakukan firman Tuhan. Kalau saudara jalan sendiri, saya pastikan gagal. Tapi bersama Roh Kudus, saudara dan saya bisa mampu melakukan firman Tuhan. Saudara tidak dihukum lagi, beroleh hidup yang kekal. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran. Wes, nah di sana budak itu enggak dibayar saudara, enggak ada harganya. Bangsa Israel sebagai budak bagi orang Mesir. Saudara dan saya juga sebagai budak-budak. Tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus, saudara dibayar lunas,
ditebus dengan darahnya. Ya, dikatakan di sini, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran. Saudara juga ditebus, nggak perlu mengeluarkan berapa yang harus dibayar. Tapi Tuhan di atas kayu salib sudah membayar lunas dosa-dosa saudara dan saya. Malam hari ini saudara dan saya punya kewajiban sebagai rasuli rohani menjadi pembawa berita yang baik. Jangan membawa berita-berita yang gak baik. Saya minta dengan hormat saudara, jemaat Betania Reborn mulai sekarang jangan pernah berkata-kata yang tidak baik. Mereka boleh ngomong kita nggak baik, ngomong ini, itu. Saya ngeri saudara. Ya, kalau dapat WA, ini Pak Pur ini, aduh. Saya doakan, wong anak Tuhan kok ngomongan kayak gini. Gak cocok ini, kok jadi rasuli. Tapi biarlah jemaat Betania Reborn yang malam hari ini hadir onsite dan yang melihat online. Ayo kita menjadi rasuli rohani. Di keluarga kita, teman kita, saudara-saudara, tetangga kita, dimanapun saja berada, beritakan kabar baik. Nama Yesus itu dahsyat. Sanggup menyembuhkan segala penyakit, sanggup menolong saudara, sanggup memberikan keselamatan, membuat saudara jalan kebenaran yang hidup, yaitu kekal dalam kerajaan surga. Di luar nama Yesus tidak ada. Saudara boleh bangga dan bersyukur kita punya Yesus yang dahsyat. Mari saya undang, ya, tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yes, Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan memperluas Amin. daerahku. Amin. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Dan Tuhan mendengar, menjawab doaku. Tuhan mendengarkan jawab doa. Tepuk tangan sekali lagi buat Yesus kita yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Terbukalah tingkap-tingkap langit. Terbukalah pintu-pintu kerajaan surga. Hamba-Mu mengikat segala yang ada.
untuk turun atas kami semua. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagianmu turun-temurun. Diberkati hidup nikah dan anak cucumu. Diberkati usaha pekerjaanmu. Diberkati studi dan kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan, dibuat Yesus berhasil dan beruntung. Jalanmu terus dibawa naik bukan turun. Engkau akan dibuat menjadi kepala bukan ekor. Sekarang saudara, terimalah, bawa dan nikmati anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang, perbuatan ajaib, mujizat-mujizat yang dahsyat dari Yesus Kristus. Persekutuan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertaimu sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat, kita katakan